Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa menggunakan YouTube yang ada, ya, Best Ministry. Setelah kurang lebih 2 minggu, ya, saya belum bisa melayani saudara, tapi saat ini, saat yang terindah, saat yang terbaik, kita boleh bertemu lagi, mengudara. Tapi saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari-hari ini memang sudah semakin lebih sukar. Ya, semakin lebih sukar, tapi kita meyakini bahwa Tuhan tetap hadir dalam aspek setiap kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Saudara yang di rumah, berikan hatimu yang terbaik kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yakin dan percaya, 2-3 orang sepakat berkumpul, panggil namanya, Yesus ada bersama dengan kita melalui ibadah kita. Puji Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Kita boleh merasakan bahwa Tuhan hadir dalam setiap hidup kita, dan rencana Tuhan selalu indah, selalu yang terbaik dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami rasakan akan arti kehadiran-Mu. Oh Yesus, oh di setiap hidup kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan seluruh segenap hidup kami, hati kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Haleluya, oh, Yesus, oh, terima kasih. Di setiap hidup kami, di setiap hati kami, kami mau datang kepadamu. Oh, haleluya, Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan, kami mau menyiapkan kehidupan kami untuk beribadah kepadamu. Fokus kami hanya tertuju kepadamu. Pujian yang akan kami naikkan semua untuk menyenangkan hati. Terima kasih, siap memuji memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan daripada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu dua lagu. Saya rindu lagu lama ya, kita akan nyanyikan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar, amin, diterangi oleh cahaya
tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tiada ku ragu lagi, haleluya, untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Haleluya, Engkau jalan kebenaran, memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya adanya. Tiada ku ragu, tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang kenalmu. Engkau jalan kebenaran, memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya adanya. Yesus, Yesus, sahabatku, nolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang kenalmu. Engkau jalan kebenaran, beri hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya adanya. Bagi setiap orang yang percaya padamu Yesus. Bagi setiap orang yang percaya adanya. Puji Tuhan, terharu saudara. Terharunya masih banyak di dunia ini yang belum kenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dalam hati saya, kerinduan hidup saya, pertama-tama keluarga besar saya, mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Teman-teman saya, bahkan yang saya kenal, bahkan yang saya tidak kenal. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini.
Kami akan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hati kami, urapi internet yang kami gunakan sehingga firman Tuhan masuk, tertanam, dan boleh mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbicara pada pagi hari ini mengenai arti kehidupan. Ya, kita manusia ini, gak ada manusia yang hidup selamanya di dunia ini. Suatu waktu kita akan dipanggil oleh Tuhan. Entah kita usia muda, lanjut usia, semua ada waktunya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya mau tekankan bahwa apakah selama kita hidup di dunia ini, kita telah menemukan arti hidup itu seperti apa? Ya, hakikat kita hidup di dunia ini seperti apa sebenarnya? Gitu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 3 dan 4. Saudara mungkin sering mendengar ayat ini, ayat 4 yang terkenal, tapi kita akan melihat, saya akan coba sharing pada pagi hari ini dalam ibadah Yabes Ministry, Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dari pembacaan teks Alkitab Yesaya 46 ayat 3 dan 4, saya ingin membawakan seperti saya katakan tadi arti kehidupan. Nah, di dua ayat ini kita boleh menemukan, kita boleh merenungkan bahwa ternyata ini loh sebenarnya arti kehidupan kita hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, fokus dan tujuan kita apa sebenarnya di dunia ini. Ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menemukan, sebelum kita memahami apa sebenarnya arti kehidupan ini, perlu adanya kesadaran dalam hidup kita. Sadar bahwa kita di dunia ini cuma sementara. Sadar bahwa di dunia ini semakin sukar, kata Alkitab. Sadar bahwa kekayaan tidak menjamin keselamatan kita. Sadar bahwa tua atau muda kita akan dipanggil oleh Tuhan. Disadarkan, tapi pada saat ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita bisa berarti? Bagaimana hidup kita bisa memiliki arti, warna kehidupan? Ya, yang pertama, kita menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Saudara harus sadar, ketika saudara ingin memahami, mengerti akan arti hidup saudara di dunia ini, sadar dulu bahwa Tuhan pemilik kehidupan saya dan saudara. Ya. Kita lihat, saya bacakan lagi, ya. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia,
dari sejak rahim sampai tua, Tuhan tetap Dia. Artinya bahwa Tuhan pemilik kehidupan kita. Sejak dari kandungan sampai kita tua, kalau ada yang bisa sampai tua, ada yang masih remaja, pemuda sudah meninggal. Intinya Tuhan yang pemilik kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa ternyata Tuhan yang memiliki hidup kita, kita telah menemukan arti kehidupan ini. Hidup kita tidak digunakan dengan sia-sia. Ya, ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, ketika Yesus ada dalam hidup kita, saudara, kita sadar, ternyata Yesuslah yang memiliki hidup kita. Kehidupan ini tidak digunakan dengan sia-sia, dengan percuma. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menemukan arti hidup ini ketika kita menyadari hal yang pertama. Hidup ini adalah milik Tuhan. Dari dalam kandungan sampai usia lanjut, putih rambut, Tuhan ada bersama dengan kita. Kalau kita coba melihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Pemazmur mengatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Menenun, saudara, perlu ketelitian. Saya waktu SMP diajarin jahit sebenarnya. Ya, jahit, bikin jahitan itu seperti tenunan. Penuh ketelitian. Dari dalam kandungan ibu kita, hidup kita sudah dibentuk, ditenun oleh Tuhan. Nah, saudara, ada kalanya kita manusia itu, saya bisa katakan dengan keras, tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Ya, soalnya sikap hidup itu semaunya saja. Dia tidak memikirkan bahwa dari dalam kandungan Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah tenun, Tuhan sudah atur hidup kita. Ya, di dalam Yeremia katakan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Filipi katakan ia yang bekerja meneruskan memulai pekerjaannya akan menyempurnakan dalam hidup kita. Matius 28, ya, dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Saat ada dalam kesukaran pencobaan, diberikan jalan keluar dalam Korintus. Tapi kita manusia tidak tahu diri. Hidup kita semaunya saja. Ya udah, saya melakukan ini. Butuh kesadaran yang penuh, saudara. Dan firman Tuhan yang akan menyadarkan saudara, kalau sampai saat ini saudara belum sadar bahwa hidup saudara adalah milik Tuhan. Ya, ketika kita mendengar kata milik, ya, kepunyaan. Saya memiliki gitar, ada 2, saudara. Hitam ini, ya, saya beli bekas, milik. Gitar ini saya tengah malam di tahun 2021, tahun yang baru ini, membuat suatu komitmen bahwa tengah malam saya rindu. Setelah saya berdoa sama istri dan anak saya ambil waktu dengan menggunakan gitar ini. Saya mau datang kepada Tuhan dengan penuh penyembahan. Milik saya ini gitar ini, saudara. Saya senang, bagus modelnya. Milik saya, jaga, saudara. Setelah main gitar, besok paginya saya lap, taruh di tempat. Saya beli tempatnya tempat yang bagus gitu ya. Saya rawat. Ya. Waktu itu bulan lalu saya pergi ke Bandung, setel ganti senar gitarnya, cari yang bagus. Ya, karena milik saya jaga, karena saya gunakan.
Ya, pokoknya lap kayu putih, kalau ada debu, pokoknya saya jaga, saya rawat. Itu berbicara milik. Nah, kita miliknya Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Nanti sebentar yang kedua kita akan melihat ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, berarti kalau berbicara milik, kalau ada sesuatu yang keliru, mungkin dia akan luruskan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mohon maaf saudara, saya matiin kipas anginnya saudara. Ketika berbicara milik, pasti dijaga dan dilindungi. Suatu ketika ada pameran mobil Ford di Amerika, tipe T, tipe terbaru, pada beberapa puluhan tahun yang lalu, pameran di Amerika. Dan limited edition mobil itu. Seorang bapak datang ke pameran, beli mobil. Saya beli mobil Ford ini. Oh iya, ini terbaru. Oke, mahal. Belilah bapak itu, dia langsung pakai mobilnya dari pameran ke rumahnya, nggak begitu jauh. Dia gunakan sampai perjalanan ke rumah. Tiba-tiba di tengah jalan, apa yang terjadi saudara? Mobil itu mogok, mobil baru loh mogok. Dia buka otak-atik, waduh, kesel dia. Kenapa? Baru mendapatkan mobil bagus katanya, tapi kok mogok. Gitu, dia udah otak-atik nggak jadi. Tiba-tiba sebuah mobil lewat dan tanya, ada apa pak? Ah ini mobil mogok, saya baru beli, katanya tipe terbaru, tipe T lagi, Ford. Sudah bapak itu turun, dia bilang, mohon maaf pak, permisi, bapak naik aja ke mobil, saya coba lihat. Cuma buka, cepat sekali tuh. Coba pak pasang, jadi sudah. Wah hebat pak, saya udah utak-atik. Kemudian apa yang terjadi saudara? Berkenalanlah yang membantu itu si bapak ini. Pertama dia tanya, bapak tinggal di mana? Oh saya tinggal di sana. Si bapak yang punya mobil tanya begini, bapak, kenalan nama bapak? Saya Henry Ford. Hah? Henry Ford? Iya. Tahu nggak saudara siapa Henry Ford itu? Oh, saya Henry Mongkau. Henry Ford itu dialah yang menemukan mobil Ford. Ketika dia yang menemukan, dia yang menciptakan, membentuk, kalau ada kerusakan, dia tahu. Nah saudara miliknya siapa sekarang? Ya, saudara diciptakan, dibentuk, pemazmur katakan dari kandungan, buah pinggang ibu kita dibentuk hidup kita. Berarti miliknya Tuhan kan? Saudara harus sadar itu, saudara miliknya Tuhan. Ketika saudara tahu bahwa kita adalah miliknya Tuhan, kalau ada pergumulan hidup kita, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Ibrani katakan bahwa dia turut merasakan apa yang menjadi keluhan kita. Kalau ada pergumulan dia tahu. Ya, ada masalah dia tahu. Ketika kita berseru, dia siap menolong kita. Karena dia adalah pemilik kehidupan kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menemukan, merasakan arti kehidupan ini? Sadar dulu. Sadaran yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa hidup kita bisa berarti, kita bisa menemukan arti kehidupan. Yang kedua, sadar, menyadari bahwa Tuhan pemelihara kehidupan. Tadi yang pertama sadar Tuhan pemilik hidup kita. Yang kedua, dia bukan saja pemilik hidup kita, tapi yang kedua, pemelihara. Pemelihara kehidupan. Saya bacakan lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-46 tadi. Ya, ayat yang ke-4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Setelah melakukannya dan mau menanggung kamu terus,
Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan pemelihara hidup kita yang aktif. Bukan Tuhan cuma pelihara, Tuhan pasif, aktif. Ya, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu bukti pemeliharaan Tuhan yang aktif berlaku dalam hidup saudara. Ya, hadir secara aktif sepanjang bentangan kehidupan kita, dari dalam kandungan sampai masa putih rambutmu, itu Tuhan aktif. Kalau saudara memperhatikan di sini ada 7 kata kerja yang aktif. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, akan mendukung, menjunjung, menggendong, melakukan, menanggung, memikul, dan menyelamatkan. Saudara komplit, saudara 7, angka sempurna. Ya, keaktifan Tuhan memelihara hidup kita sempurna. Sempurna dari dalam kandungan, terus kita ya jadi anak kecil, balita, anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut aktif. Ya, aktifnya di mana? Dia akan memelihara, mendukung, menjunjung, gendong, melakukan, menanggung, mengikul, dan terakhir menyelamatkan. Menyelamatkan. 7 itu saudara, udah cukup. Tuhan memelihara hidup saudara. Walaupun sekarang dalam COVID-19, Tuhan pelihara. Walaupun sekarang dengan hal-hal yang sulit, Tuhan menggendong kita. Walaupun sekarang hal-hal yang menakutkan, Tuhan yang akan melakukan, menjaga, melindungi, menaungi kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita bandingkan di dalam ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Orang Israel pada waktu itu di Mesir setelah Yusuf meninggal, ya, Firaun yang baru, ya, mereka pikir, wah, ini orang Israel akan jadi banyak. Ya udah, dibuat kerja paksa, membuat batu bata, pokoknya rodi, waduh, seperti orang bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Benar-benar sulit. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat di tengah-tengah kesulitan yang ada, kita lihat Keluaran 2 ayatnya yang ke 23 sampai 25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar, mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel, Allah memperhatikan mereka. Ada 4 hal juga ya yang dikatakan: mendengar, mengingat, ya, melihat, memperhatikan, sehingga Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya, ada kalanya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak mengetahui akan hal yang kedua ini, bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ya, ada lagu lama. Dia peliharaku, dia peliharaku di apa ya saudara? Di senang atau susah, dia peliharaku. Orang Israel dipelihara oleh Tuhan. Tuhan lihat keluhan mereka, pergumulan mereka. Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan menyelamatkan mereka. Saya dan saudara juga saat ini ada dalam kesulitan, ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan, ada dalam kesakitan. Tuhan pelihara saudara. Dan itu harus saudara sadar. Ketika kita sudah sadar akan jaminan Tuhan, Tuhan adalah pemilik hidup kita, Tuhan adalah pemelihara hidup kita,
hidup kita, apapun yang kita hadapi. Ada Tuhan kok yang menjamin hidup kita. Ada Tuhan kok yang akan menaungi kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu biarlah kiranya boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, saudara, ketika itu ada menjadi bagian hidup kita, saya percaya kita kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita dari kita masih kecil sampai lanjut usia itu mungkin ibarat seperti perjalanan dari Jakarta ke puncak. Ya, pemazmur katakan masa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. 80 tahun. Jarak Jakarta puncak kurang lebih 80 km. Usia manusia ya 80 tahun lah. Tahu nggak saudara yang dikasih oleh Tuhan? Misalnya ketika kita perjalanan dari Jakarta ke puncak, masih di Jakarta, tahu nggak apa yang terjadi saudara? Kita naik mobil gitu ya. Perjalanannya lambat. Kenapa lambat? Berada di Jakarta, ada lampu merah, ya, orang nyebrang, dan lain sebagainya. Banyak, ya pokoknya pelan lah. Itulah masa kita kecil gitu ya, baru mau belajar. Ya pelan lah, lambat. Kita masih bergantung kepada orang tua kita. Masa kecil gitu ya, masih lambat lah. Ini mobil dari Jakarta mau ke puncak. Apa yang terjadi saudara? Ketika selesai melewati macet, masa anak-anak, masuk ke jalan tol Jagorawi. Kencang. Ya. Kencang. Masa muda, karir kita kencang. Wah, memiliki visi, misi yang semangatnya menggebu-gebu. Kencang. Masa muda yang wow, prestasinya cepat naik. Berkeluarga, wah karirnya naik. Itu ibarat di tol Jagorawi, bebas hambatan, kencang. Tapi saudara, apa yang terjadi? Fase yang berikut, ketika sudah keluar tol Ciawi, sudah mulai masuk Cisarua. Apa yang saudara? Udah mulai nanjak ya saudara ya. Apakah kencang lagi mobilnya? Tidak. Belok-belok, macet, ya Cisarua, Ciawi, ya mulai macet. Itu fase kehidupan kita yang mungkin sudah lanjut usia. Kekuatan mobil kencang itu udah beda waktu di jalan tol Jagorawi. Udah ada hambatan, ya. Tapi di tengah-tengah hambatan itu naik-naik puncak, hal yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Lihat kiri kanan, wow, pohon-pohon sejuk. Ketika sudah mulai sampai di puncak, melihat kota Bogor, Jakarta, wah, ternyata perjalanan yang saya tempuh itu luar biasa. Itulah usia kita yang sudah lanjut usia. Menikmati dengan cucu-cucu, ya. Menikmati misalnya hobinya di usia lanjut, pelihara burung, pelihara anjing, tanaman, menikmati kehidupan. Walaupun ada lika-liku, tapi menikmati kehidupan. Itulah kehidupan manusia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, semuanya serba lambat. Masa ini banyak keindahan, ya. Kita merenungkan, wah, udah sekian puluh tahun kita hidup di dunia ini, wah. Cerita ke cucu, opa dulu, gini-gini masa muda, gitu. Menikmati kehidupan. Itu sudah mau sampai puncak. Udah mau selesai, saudara. Ya, target taruh 80 tahun. Udah mulai selesai. Tapi itulah masa-masa yang menyenangkan dalam hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita bisa menempuh jarak sejauh itu?
Karena Tuhan mendukung, menjunjung, menggendong kita di masa muda sampai masa tua. Kalau tidak ada Tuhan yang sertai kita, hidup kita ini terasa hampa. Makanya bersyukur saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh ada lagi di hari Minggu ini. Bernafas, syukuri akan hal itu. Boleh melihat keluarga kita, syukuri. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah keterbatasan manusia. Tapi walaupun hidup manusia itu terbatas adanya, tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan memiliki hidup kita, pemilik hidup kita, Tuhan penjamin pemelihara hidup kita, kehidupan yang kita jalani ini penuh warna. Kita boleh jadi berkat untuk orang banyak, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang saya boleh sampaikan itu lewat ibadah ini boleh memberkati kita semua. Saya percaya boleh memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, ingat Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhan yang akan membela kita. Apapun yang kita gumuli, ingat, sadar Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Puji Tuhan ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
mengenyangkanku, peliharaku umur hidupmu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Tuhan, tanamkan benih-benih firman Tuhan itu dalam setiap tanah hati kami yang terbaik, supaya firman-Mu itu boleh bertumbuh berbuah, boleh menjadi kekuatan kami, bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah kami menjalani hidup ini, kami boleh sadar bahwa kami ini adalah milik-Mu. Kami boleh sadar bahwa kami dipelihara oleh-Mu, sehingga kehidupan yang kami jalani ini adalah kehidupan yang memiliki arti, yang berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua, seluruh anggota Yabes Ministry Bandung, bahkan seluruh yang mengikuti, yang mendengar ibadah ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, boleh diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Lemah iman Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang membutuhkan apa saja pertolongan, apa saja tertolong dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Kristus Sang Putra, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.